Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan ibadah pada hari ini untuk memuji memuliakan Allah kita yang ajaib, Allah kita yang sungguh luar biasa. Dia Allah yang layak ditinggikan dan dipuji bagi kita semua. Haleluya. Kita naikkan satu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Biar setiap tanah hati kita, tanah hati yang subur, bertumbuh, berbuah, dan berakar tetap di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tetap bersyukur Tuhan kepadamu ya Bapa. Karena kasih-Mu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan bersyukur dan bersyukur Tuhan dengan segenap jiwa kami Bapa. Karena kami tahu rancangan-Mu Tuhan, rancangan yang indah dan luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Naikkan syukur bagi Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Biar selalu hati
kami menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kudus nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Kau sempurna Tuhan. Haleluya. Setiap yang bernafas memuja-Mu Tuhan. Semua yang bernafas menyembah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Jiwa kami bersyukur hanya kepadamu Bapa. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Bapa. Ajar kami tetap bersyukur, kami tahu rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Oh, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Katakan lagi, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat, amin, di dalam hidupku, amin. Rancangan indah-Mu, haleluya, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna,
setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, kasih setiamu. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Ya ralalabo, sikira la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  she, kina ya ralalalalabo, ya ral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 abo, kina ya ralalalalabo. Oh Yesus, Yesus, kasih-Mu sanggup Tuhan menyembuhkan, kasih-Mu melepaskan. Haleluya. Ya ralabo, ya ralalabo, Yesus, Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin Yesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan.
kasih Bapa, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh berkumpul, beribadah. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya firman yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi peringatan, boleh menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Materaikan setiap firman yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang berbicara Tuhan, bukan hamba-Mu, tetapi kuasa Allah yang dahsyat, kuasa Allah yang hidup itu yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau pada hari ini kita bisa berkumpul, kita seperti hari-hari yang kemarin. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah penyesat, ya. Diingat sekali lagi, penyesat, ya. Kenapa saya tema ini kata penyesat? Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan hari-hari ini, ya, banyak bermunculan penyesat-penyesat, ya. Di dalam kehidupan saat ini dengan ekonomi, dengan keadaan yang tidak menentu, membuat orang kehilangan kendali, kehilangan kontrol akan hidupnya, bingung mau kemana. Jadi inilah momen-momen yang digunakan oleh penyesat-penyesat itu. Oke, baiklah, pada hari ini kita akan membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-7. Ya. Saya membacakan ayatnya, celakalah dunia dengan segala penyesatan. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya, ya. Sudah dikatakan jelas oleh Tuhan Yesus bahwa penyesatan itu harus ada. Jadi kita nggak usah kaget, kok harus ada penyesat, ya. Karena penyesatan itu adalah pekerjaan dari iblis. Sesuatu yang benar itu dibengkokkan. Sesuatu yang benar itu mulai dialihkan supaya kita menjauh dari jalan yang benar. Itu adalah pekerjaan penyesat. Ya. Penyesat itu harus ada. Jadi sejak zaman Tuhan Yesus, penyesat sudah ada. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu bukan dari orang luar, tetapi penyesat itu dari dalam atau dari dekat kita sendiri. Ya. Mari kita buktikan di dalam ayatnya, di dalam 1 Yohanes. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya kan? Dikatakan bahwa penyesat itu ada di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka hidup menuruti daging mereka. Mereka hidup menurut menjadi pemikiran mereka yang salah, pemikiran dunia. Mereka diam di antara kita, menyelewengkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya. Yaitu mereka ini bisa kita sebut adalah bisa disebut nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, ya, guru palsu, mesias-mesias palsu, pokoknya palsu, sesat, ya, bukan yang asli, bukan yang benar. Kalau sudah dikatakan palsu berarti tidak ada kebenaran dalam kehidupan mereka. Ya, ada satu peringatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita di dalam Injil Matius, ya. Ya, ini satu peringatan kepada Tuhan dari Tuhan terhadap kita yang sudah disampaikan, yaitu dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat yang ke-16 saya lanjut. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, ini sudah jelas. Sudah dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Nah, mereka ini bukan hanya sekedar mengajar, tetapi mereka bisa melakukan mujizat. Mereka bisa melakukan banyak perkara, banyak sesuatu yang dilakukan. Luar biasa. Mari kita lihat lagi di dalam Markus. Saya akan memberikan banyak ayat, karena firman ini sangat kuat ya. Kalau kita cuma satu ayat lalu kita jabarkan, itu saya rasa nggak akan membuat iman kita semakin kuat. Tetapi kalau kita banyak ayat, ya saya harap semuanya nggak bosan-bosan mendengarkan ayat yang disampaikan ya. Yaitu di dalam Markus pasal 13, ayat yang ke-21. Ya, Markus pasal 13 ayat yang ke-21. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda, dan mereka akan mengadakan mujizat-mujizat dengan maksud, nah ini ada maksudnya, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Yang ke-23, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Ya, berapa kali Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya hati-hati terhadap penyesat. Mereka ada di sebelah kita, enggak jauh, bukan orang luar. Ya, firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya, firman Tuhan. Mereka ada di antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Ya. Tapi kalau pada malam hari ini kita ditegur, kita diingatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini kepada setiap kita, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah. Ini adalah suatu teguran, suatu warning ya, supaya kita itu hati-hati. Jika ada orang datang mengatasnamakan Tuhan, tetapi buahnya berbeda, ajarannya berbeda dari Tuhan Yesus, lebih baik kita tolak dia, kita singkirkan dia. Ya. Kalau kita lihat sekarang, kita dengarkan ya, nah bukannya saya punya pemikiran jelek atau menilai seseorang itu, oh itu sesat, enggak. Sekarang ini banyak konten channel itu mengatasnamakan saya bertemu Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya mendapat penglihatan. Ya, saya tidak mengatakan ini sesat, enggak. Tetapi ini perlu kita uji. Ini perlu kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Ya, enggak segampang itu Tuhan menyampaikan atau bertemu dengan seseorang terus diviralkan ya, katakanlah diviralkan. Enggak segampang itu, tetapi kita harus uji dulu. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Sebentar ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kalau ada nubuatan, penglihatan, atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang mengaku mungkin sebagai hamba Tuhan atau sebagai nabi, ya jangan kita percaya langsung, ya. Kita nggak tahu siapa mereka, kita nggak tahu bagaimana kehidupan mereka, bagaimana motivasi mereka. Ya jangan kita langsung, oh ya ini benar, oh ya benar. Nah, saya sempat kemarin mendengar ada seorang hamba Tuhan, tapi saya lupa siapa namanya, nggak tahu, tapi itu juga nggak perlu saya sebutkan. Itu dikatakan bahwa tahun depan ada yang bilang
oh ada orang banyak terangkat gitu loh. Apakah itu betul? Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan di dalam Alkitab pengangkatan. Misalkan kalau dikatakan di tahun pengangkatan tadi dikatakan ya, hamba Tuhan tadi mengatakan tahun depan. Sekarang tahun 2021, tahun depan bisa dikatakan apa 2022 atau 2023, kan kita nggak tahu. Nah, mengatakan banyak orang terangkat, banyak kekacauan. Ya. Tapi tidak seperti itu, karena Tuhan Yesus tidak mengatakan tahunnya. Tetapi kalau kita lihat, ya pokoknya kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri, ya. Tidak akan pernah Tuhan katakan kapan dia datang, kapan pengangkatan terjadi, tidak. Semuanya perlu diuji dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih lagi teliti, kita harus lebih dekat dengan Tuhan, bagaimana maksud rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita anak-anak yang percaya kepadanya. Saya yakin dan saya percaya bahwa setiap kita pasti kepingin diselamatkan. Setiap kita pasti kepingin bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ada satu yang tidak suka kalau kita diselamatkan, yaitu sang penyesat. Ya. Kalau kita diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 13 itu 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iblis itu bisa menyamar malaikat terang karena memang dasarnya dia adalah seorang malaikat. Tetapi karena sudah diusir, dibuang oleh Tuhan, dia bisa menyamar. Ya, jadi kita harus hati-hati. Dari setiap pernyataan, dari setiap penglihatan, dari setiap nubuat-nubuat perlu kita uji. Kita sesuaikan dengan firman Tuhan yang ada, yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya, yaitu di dalam Alkitab ini, murid-murid Yesus, ya, Paulus, Yohanes, Matius, terlebih perkataan Tuhan Yesus. Ya. Mari kalau kita lihat lagi ke dalam, banyak dan gak sedikit. Kadang di dalam grup-grup WA itu kirim-kirim video, kirim-kirim apa. Oke, bisa kita terima, tetapi tadi seperti yang dikatakan Paulus, ya, ambil yang baik. Kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-1. Galatia pasal yang ke-1. Ya. Ayat yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Berarti sudah diucapkan dan diperingatkan kembali oleh Paulus, ya. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia, ya. Jadi sudah diperingatkan, lalu ditekankan lagi sama Paulus. Ya, jangan sampai kita itu ikut dengan Injil yang berbeda. Yang benar itu yang kita pegang saat ini. Karena saya belajar banyak dari pengalaman, dari cerita-cerita, ya, saya saring yang benar, saya berdoa sama Tuhan, ini benar enggak Tuhan, sesuai dengan firman-Mu apa enggak. Kalau enggak ya sudah saya buang, kalau enggak cocok. Kalau yang benar sesuai, saya terima, ya. Jadi penyesat itu sekarang ini lebih lagi, ya. Saya katakan lebih keras lagi mereka bekerja. Penyesat itu sudah ada, antikris itu sudah ada. Bukan, kadang orang berpikiran antikris akan muncul, memberikan tanda barcode tanda 666 di dahi atau di apa. Tapi sebenarnya itu sudah muncul. Sekarang itu yang lebih lagi. Jadi kita harus waspada terhadap penyesat-penyesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Kalau kita nggak waspada,
kita akan binasa. Karena pekerjaan mereka itu supaya kita itu tidak selamat. Karena mereka itu adalah pekerja-pekerjanya iblis ya. Kalau nggak salah ini tadi juga dikatakan bahwa di dalam 2 Korintus 13 itu juga dikatakan 6 kan. Tapi aku bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji ya. Supaya kita itu harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita itu harus tetap kuat. Apapun yang dikatakan, apapun yang dinyatakan, mari kita sesuaikan dengan Alkitab. Kita sesuaikan dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi saya bersyukur kalau pada malam hari ini ya, pada hari ini saya bersyukur bisa berbagi banyak kesaksian yang harus saya pelajari dari teman-teman saya, tapi saya nggak harus ceritakan panjang lebar di sini. Tetapi saya bisa berbagi, itu semua karena kemurahan Roh Kudus. Saya banyak belajar, saya diingatkan, saya dikuatkan. Demikian juga Roh Kudus ingin kita menguatkan satu dengan yang lain. Karena ya, iblis saat ini berjalan di sekeliling kita. Ya, mencari kita yang lemah, kita yang mudah untuk diterkam. Kita ditelannya. Jadi sekali lagi waspada terhadap penyesat-penyesat yang ada di sekeliling kita. Berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, merenungkan firman Tuhan, kita selidiki setiap apa yang dinyatakan, benar enggak, sesuai Alkitab apa enggak. Ya, puji nama Tuhan, kiranya apa yang disampaikan pada hari ini itu bisa menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kita semua, baik yang ada di dalam ruangan ini ataupun yang ada di dalam di rumah yang sedang mendengarkan ibadah pada hari ini. Puji nama Tuhan, saya akan berdoa untuk firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, berikanlah kami hikmat, pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti akan kehendak Allah, kami mengerti akan rencana Allah dalam kehidupan kami, supaya kami tidak mudah disesatkan, supaya kami tidak mudah dihanyutkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, oleh guru-guru sesat, oleh nabi-nabi palsu, oleh mesias-mesias palsu. Tetapi kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus, sumber keselamatan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang ada di tempat ini, baik yang ada di lain tempat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menjagai mereka sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat GBIS di mana kita berada. Kita bersyukur lewat paparan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu waspada hari-hari ini. Ada banyak penyesatan. Firman Tuhan katakan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, jangan mau menjadi penyesat dan jangan mau disesatkan. Kita uji kebenaran semuanya dengan firman. Kalau tidak sejalan dengan firman Allah, jangan kita lakukan. Karena kebenaran itu hanya satu, yaitu di dalam Yesus. Amin.
Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Sebab itu tinggal di dalam kebenaran engkau akan berbuah lebat. Amin. Untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran Tuhan. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang boleh menyelamatkan kita selain nama Yesus. Pegang nama itu dan terus hidup di dalamnya, maka engkau beroleh kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman, kebenaran Allah. Hanya Yesus satu-satunya kebenaran. Biarlah kami tinggal di dalam Dia, supaya iman kami semakin bertumbuh sempurna di dalam Yesus. Pegang tangan kami, kuatkan kami hari-hari yang jahat, agar kami terus berjalan bersama Tuhan dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang sempurna. Pakai hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman, pakai seluruh jemaat-Mu, kuatkan kami, tetap urapan Roh Kudus mengurapi, menjaga kami, agar kami tetap di dalam Yesus. Meteraikan kebenaran-Mu. Di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Yesus kami melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita bersyukur. Bapa surga kami tidak lupa mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terlebih juga untuk kami bersyukur kami boleh merayakan Indonesia ke-76 dirgahayu bangsa kami. Diberkati dengan kemuliaan Allah, supaya kebenaran firman-Mu ada di Indonesia, supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang hari ini mendengar kebenaran-Mu, supaya kami waspada, kami tidak menjadi penyesat, dan kami tidak mau disesatkan, tapi kami berjalan di dalam kebenaran. Berkati seluruh jemaat di mana kami berada. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemuliaan Allah dinyatakan, dan berkat Allah menyertai bangsa ini dari hari ini sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan
memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan. Tidak penting, jangan keluar rumah. Banyak doa, berserah kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga, melindungi kita semuanya. Amin.